Dari Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Biasanya dalam tradisi bergereja kita sebelum pandemi, minggu keempat itu adalah saat untuk ibadah kreatif. Cuma memang dari dulu saya selalu bilang bahwa kalau ibadah kreatif itu harusnya betul-betul kreatif. Karena kata kreatif itu artinya menciptakan, create, menciptakan sesuatu. Namun sayangnya kebanyakan ibadah kreatif kita justru semakin tidak kreatif. Karena isinya tiruan-tiruan. Bukan dikreasi sendiri, tapi dipinjam dari tempat lain dan dibawa menjadi bagian ibadah kita. Oleh karena itu sebagai jemaat, kira kita perlu memikirkan bahwa kalau memang kita melakukan ibadah kreatif, maka kreasi-kreasi yang baru yang mencerminkan bagaimana jemaat bisa mengungkapkan imannya dengan cara-cara yang lain, dan kita sudah pernah coba di jemaat ini dengan beberapa model seperti ibadah talk show pada waktu lalu, dan ada juga bentuk-bentuk ibadah yang lain. Dan hari ini saya akan mencoba juga bentuk yang seperti itu, yaitu mengajak kita untuk tidak mendengarkan khotbah saja, tapi saya hanya akan memberikan pengantar beberapa catatan tafsiran tentang teks Alkitab yang orang sudah baca tadi, dan kemudian kita diberi kesempatan untuk bersama-sama mendalaminya. Memang ada ide waktu itu dalam percakapan dengan seorang penatua, Pak Penatua Profesor Harold Lumapou, bahwa memang dibutuhkan satu langkah juga untuk bagaimana menerjemahkan teks-teks Alkitab yang dikhotbahkan di hari Minggu itu ke dalam kehidupan konkret jemaat. Sehingga beliau mengusulkan supaya kalau boleh ibadah-ibadah kolom itu digunakan lebih untuk mendalami teks dan tidak lagi terpusat pada renungan-renungan atau khotbah-khotbah yang monologis, hanya satu orang yang berbicara, tapi sedapat mungkin dialogis dan interaktif. Bahkan interpretatif dalam pengertian masuk ke dalam interpretasi lebih dalam untuk mengkaji dan mendalami teks seperti itu. Oke, orang coba hari ini dengan bentuk, saya akan memberikan beberapa pengantar mengenai teks kita, dan kita diberi kesempatan untuk apakah kita mau mendalami, mau bertanya, dan seterusnya bisa kita lakukan setelah ini. Tapi nanti hanya satu permintaan, setiap penanya atau pembicara itu harus berbicara di mikrofon, mengingat ibadah kita ini juga diikuti oleh saudara-saudara kita yang belum dapat hadir di gedung gereja lewat live streaming di Facebook dan YouTube. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita dari Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 35. Pertama-tama perlu disampaikan bahwa di sini ada judul, tapi judul ini bukan merupakan bagian dari teks Alkitab. Judul ini adalah interpretasi atau tafsiran dari Lembaga Alkitab Indonesia, atau kalau dalam bahasa-bahasa lain, Lembaga Alkitab negara masing-masing itu, untuk memudahkan orang mengerti. Tapi kadang-kadang judul itu bisa menghalangi kita untuk masuk lebih jauh, karena judul bisa terbatas isinya, sementara isi dari Alkitab itu sendiri mungkin jauh lebih luas dan lebih dalam. Seperti yang akan kita lihat juga terjadi dalam pembacaan kita di perikop ini. Karena judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia adalah segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Nanti mungkin setelah kita selesai membaca, kita akan mempertimbangkan lagi apa judul yang lebih tepat untuk bagian ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ceritanya sebenarnya adalah tentang Yesus yang sedang berjalan dalam perjalanan dan diikuti oleh banyak orang berduyun-duyun. Dan yang terjadi di situ adalah Yesus berpaling dan melihat kepada orang-orang itu sambil berkata,
Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Mungkin orang semua langsung bilang, hah? Siapa Yesus mengajarkan seperti itu? Bukankah dia sebagai orang Yahudi tahu bahwa salah satu dari hukum dalam 10 hukum itu adalah hormatilah ayah ibumu. Hukum penting. Tapi kenapa dia katakan di sini bahwa untuk menjadi muridnya orang harus membenci ayahnya, membenci ibunya, saudaranya, bahkan nyawanya sendiri. Memang ini persoalan tafsiran dari satu kata Yunani yang disebut miseo. Miseo itu bisa berarti benci, tapi ada arti lain dari kata miseo ini, yaitu kurang menyayangi, lebih kurang mencintai. Sehingga pengertian dari membenci ayah ibunya dan lain-lain itu sebenarnya diperbandingkan dengan mencintai Yesus. Jadi orang yang mau menjadi murid Yesus harus lebih kurang mencintai ayahnya, lebih kurang mencintai ibunya, lebih kurang mencintai saudara-saudaranya, dan lebih banyak atau paling banyak sekali mencintai Yesus. Itu persyaratan pertama. Karena apa yang terjadi di sini menggambarkan sebenarnya orang yang berduyun-duyun mengikuti Yesus, Yesus berpaling kemudian berkata mengenai kemuridan. Jadi ada dua definisi di sini, yaitu sebagai pengikut Yesus dan sebagai murid Yesus. Dan ini merupakan satu langkah transformatif, satu perubahan dari menjadi pengikut yang berduyun-duyun ikut dari belakang, tapi belum menjadi murid. Tapi untuk menjadi murid ada kriterianya, ada standarnya yang dikemukakan Yesus, yaitu harus lebih kurang mengasihi yang lain, tapi lebih banyak dan paling banyak mengasihi Yesus. Sehingga ini tidak bertentangan dengan ajaran bahwa anak harus menghormati orang tuanya sebagaimana yang lazim dalam kehidupan. Tapi ini merupakan statement komitmen. Komitmen artinya pemberian diri secara penuh kepada orang yang kepadanya kita menjadi murid atau sang guru itu sendiri. Kemudian yang kedua, persyaratan lain yang dikemukakan dalam ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini istilah pikul salib, banyak kali orang dengar kan? Berat sekali kasih yang orang hidup ini dia tuh salib orang mesti pikul. Ya. Tapi ini namanya penyederhanaan tafsiran. Karena mari orang bayangkan dulu bahwa salib yang dimaksudkan oleh Yesus itu tidak merujuk kepada beban atau karung japikul atau cover japikul atau apapun yang orang pikul. Saudara-saudara harus mengerti bahwa kalau orang dengar kata salib, orang dengar kata penyalipan, apa yang terbayang pertama-tama? Adalah cara penghukuman terhadap para pemberontak di tengah-tengah kekaisaran Romawi. Ini cara pembunuhan secara pelan-pelan untuk orang-orang yang memberontak. Bukan papancuri, bukan penyamun, bukan sekedar penjahat. Itu ada terjemahan yang salah kadang-kadang kalau orang bilang bahwa Yesus disalibkan dan di kiri kanannya adalah dua orang penjahat. Bukan. Dua orang ini adalah pemberontak. Subversus, pemberontak dalam arti kata subversi. Dia menentang kaisar, menentang raja, menentang pemerintah. Makanya dibunuh dengan cara seperti itu supaya orang kapok. Apa DP istilah bahasa Inggris? Deterrence effect. Bikin orang jadi nak mau, nak berani melakukan tindakan itu. Dan dengan begitu, maka ketika Yesus mengatakan, kalau kamu mau mengikut aku, pikulah salibmu, maka kira-kira ini perjalanan menuju kemana? Ini perjalanan satu arah,
menuju kepada penyaliban, mati, titik. Tidak ada turning point, tidak ada titik balik. Sehingga orang yang dikatakan kalau mau mengikut aku, menjadi muridku, kata Yesus, adalah orang yang mau memikul salibnya. Satu arah DP jalan. Yang tidak akan ada arah untuk berbalik. Satu arah ini sama dengan arti dari yang tadi itu. Lebih banyak mengasihi Kristus daripada yang lain. Jadi yang dimaksudkan komitmen penuh, komitmen lengkap kepada Yesus untuk mengikuti, untuk menjadi muridnya. Satu perjalanan, satu arah yang tidak punya titik balik. Oleh karena itu jangan orang sederhanakan kata pikul salib itu. Karena pikul salib itu adalah komitmen satu kali. Bagi orang yang mau menjadi murid Yesus dan bukan sekedar pengikut Yesus. Dan begitu juga dia jelaskan bahwa orang yang mau mengikut dia, ada dua contoh di sini, itu harus memperhitungkan biaya dari apa yang dia putuskan. Karena itu tadi, kalau sekali masuk pada keputusan itu, tidak ada kemungkinan untuk berbalik lagi. Dan kalkulasi itu dia contohkan dengan dua contoh di sini. Yang satu contohnya adalah orang yang membangun menara, yang mesti dulu kalkulasi. Jangan-jangan tuh menara sementara bangun, habis doi. Akhirnya menara itu tidak selesai dan orang mengejek dia. Sehingga keputusan untuk melakukan itu betul-betul dikalkulasi dengan matang. Sehingga keputusan yang diambil untuk membuat komitmen itu tidak akan mengecewakan diri sendiri dan tidak akan membuat diri sendiri menjadi bahan tertawaan orang. Begitu juga contoh yang kedua, yaitu raja yang mau berperang. Dia hitung dulu, tapi pasukan cuma 10.000, tapi lawan ini 20.000. Mampu enggak kamu saya kalah ini lawan 20.000 dengan tentaranya 10.000? Kalian enggak mampu, dia bilang, tunggu, masih jauh, tapi musuh kirim utusan supaya kalau boleh di sana ada perdamaian dulu sehingga tidak terjadi peperangan dan pemusnahan. Saudara-saudara lihat bahwa menjadi murid Yesus itu adalah satu memang keputusan yang sangat esensial. Sehingga dia harus diperhitungkan bagi akibat diri sendiri. Mungkin nanti orang bisa diskusikan karena ini yang paling banyak justru terjadi dalam trompet kehidupan. Bahwa kalkulasi yang dilakukan oleh gereja dalam mengikuti Yesus menjadi murid Yesus terlalu banyak sifatnya ekonomis. Kita mau dapat apa? Apa yang kita mau hasilkan untuk kita pediri? Tapi komitmen yang diberikan kepada Yesus ini adalah komitmen pemberian diri seperti dikatakan tadi. DP tujuan adalah sama dengan Yesus yang berjalan satu arah menuju ke kayu salib. Begitulah orang-orang yang mengikuti Yesus tidak mempunyai titik balik dengan keputusannya itu. Kemudian yang kita lihat dalam pembacaan ini adalah demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ini diperdebatkan di dalam tafsiran-tafsiran yang ada, apakah itu berarti murid-murid Yesus tidak boleh memiliki sesuatu? Boleh, ada yang tafsirkan begitu dan saya setuju dengan tafsiran itu. Tapi bukan itu yang menjadi utama. Milik, harta dan sebagainya itu menjadi alat untuk mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Untuk memungkinkan seseorang betul-betul menjadi murid Yesus yang berbuat. Bukan murid Yesus yang hanya berdiam. Dan ini yang dicontohkan terakhir dengan ilustrasi garam. Bahwa murid Yesus itu harus mempunyai implikasi. Harus terjadi transformasi. Harus terjadi perubahan. Bukan hanya pada dirinya, tapi juga dimanapun ia hadir dan berada. Sehingga makna kemuridan itu bukan makna kemuridan yang seperti banyak agama yang mengajarkan kalau menjadi murid, ya orang bertapah, keluar dari dunia, melarikan diri dari dunia.
Sementara menjadi murid Yesus adalah justru mencemplungkan diri ke dalam dunia, menghadapi setiap tantangan yang ada, dan berhasil mengalahkan tantangan-tantangan itu. Dan ini dicontohkan dengan garam. Garam yang tidak asin lagi, ya memang tuh garam di sana dulu, bayangannya di zaman dulu adalah garam dari laut mati. Jadi garam itu bisa-bisa masih ada, maksudnya asin sama sekali karena masih berbentuk batu. Dan itu yang dicontohkan dengan murid-murid yang tidak ada gunanya menjadi murid, tidak ada manfaatnya menjadi murid, selain ya dibuang saja seperti garam yang sudah tidak asin lagi. Oke, saudara-saudara, mungkin sedikit itu dulu penjelasan dan pengantar mengenai teks kita. Kalau saudara-saudara ingin bergabung dalam diskusi ini, silakan, bisa nanti ada yang membantu mungkin untuk mikrofon, diberi kesempatan. Penatua? Silakan. Karena ini direkam, jadi kita tidak berani sebut nama dari sini. Nanti muncul dari ada dulu yang berbicara baru disebutkan namanya. Silakan Bapak Ibu-ibu kalau ada berkesempatan, katakanlah sekarang, jangan sebentar di rumah menyasal. Oke, tanya tadi. Kalau tidak ada, kita semua bertanya balik. Berdasarkan kriteria-kriteria yang orang dengar tadi, siapa di sini yang boleh mengaku murid Yesus? Nah, kalau orang bukan murid Yesus, siapa yang orang sekarang berdasarkan kriteria-kriteria ini? Bukankah gereja adalah persekutuan dari murid-murid Kristus? Atau justru dia hanya sekedar menjadi persekutuan dari pengikut-pengikut yang kepadanya Yesus masih berpaling untuk mengatakan, untuk menjadi murid masih ada paling tidak 3-4 kriteria ini yang saudara harus penuhi. Dan kalau demikian, siapakah kita sebagai gereja selama ini? Paguyuban, ormas, apakah kita ini? Silakan kalau masih ada yang mau berbicara atau ada yang mau berbicara, diberi kesempatan. Ya, ada. Pak Gerard, teman Tuan.
Ya, terima kasih atas kesempatan. Selamat pagi dan shalom. Saya hanya ingin memberikan sedikit pendapat Pak Pendeta sehubungan dengan materi khotbah hari ini. Memang cukup dalam, dan kalau kita tidak hati-hati di dalam memahami, kita bisa salah jalan. Dalam artian, jangan-jangan setelah kita selesai beribadah, orang pulang di rumah, ada suami yang tidak akan mencintai istrinya lagi, ada istri yang tidak mencintai suaminya. Demikian juga orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tua. Dalam pemahaman saya yang mungkin sangat sederhana, tadi Pak Pendeta sudah menyampaikan bahwa konsep dari pemberitaan firman Tuhan ini adalah bagaimana kita itu harus memprioritaskan Tuhan Yesus dibandingkan dengan apa saja. Nah, dalam hal ini mungkin ada rema yang bisa saya dapat, bahwa sebenarnya yang salah satunya itu adalah bagaimana kita itu harus mampu melakukan firman Tuhan dengan baik. Artinya, kalau ya, kita katakan ya, kalau tidak, kita katakan tidak. Nah, dihubungkan dengan pemberitaan firman Tuhan hari ini, contoh yang paling sederhana, ketika kita ada perbedaan pendapat di keluarga misalkan. Nah, kalau ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kalau ada suami yang lebih tahu, atau istri yang lebih tahu, atau anak yang lebih tahu, dia harus berani mengatakan bahwa itu tidak benar, dan harus memilih untuk melakukan yang benar. Kira-kira itu salah satu konsep sederhana yang terkait dengan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Jadi mungkin hanya itu Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Pak Gerard. Saya tanggapi singkat saja. Jadi memang yang dimaksudkan dengan membenci di sini itu seperti saya sudah jelaskan tadi, itu dari kata Yunani miseo itu, yaitu diperbandingkan dengan mengasihi Yesus dan mengasihi yang lain, termasuk mengasihi diri sendiri. Karena itu sebenarnya yang kalau orang pakai bahasa hari-hari, antara mengakui dan menyangkal, itu pertentangan tuh. Oh, dia so mengaku, oh dia menyangkal. Ya. Orang yang mengaku itu berarti mengakui sesuatu. Seperti orang mengakui Yesus, implikasi kembali itu adalah menyangkal diri. Baru dia klop. Karena kalau tanpa itu komitmen penuh yang dimaksudkan tadi, yang sangat dalam sampai pada pengertian pikul salib, berjalan di jalan menuju kepada kematian dalam pengertian salib itu tidak bisa dilakukan dan diwujudkan. Tapi itu tidak membatalkan cinta kasih yang berlangsung di antara sesama, pada orang tua, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak. Malah itu harus menjadi bagian dari komitmen yang menyeluruh. Nah, ini yang tadi Pak katakan itu saya kira penting sekali, bahwa keterbukaan di dalam keluarga, di mana masing-masing mempunyai kemampuan untuk menasihati dan mengkritisi, itu memang membutuhkan juga transformasi. Karena orang struktur keluarga itu adalah struktur orang tua dan anak itu dibawa daripada orang tua. Sehingga sulit sekali kalau orang mau mengatakan bahwa seperti yang konsep-konsep keluarga yang sudah berkembang di negara-negara lain, yaitu keluarga itu dilihat sebagai paguyuban persahabatan. Jadi lebih banyak pada ungkapan bagaimana orang bersahabat. Sehingga di Amerika Serikat sana itu sudah banyak sekali bentuk keluarga. Yang ada keluarga yang punya hanya anak angkat semua, tidak mempunyai anak kandung. Dan bagaimana orang mendidik membesarkan anak-anak itu dengan keterbukaan untuk sebagai saudara bersaudara. Sehingga konsep orang tua itu hanya lebih sebagai yang menuntun dan mengarahkan. Tapi tidak ada lagi hierarki yang tajam antara satu dengan yang lain. Nah, orang mampu enggak seperti itu? Melibatkan anak-anak dalam pengambilan keputusan, melibatkan anak-anak dalam menentukan, atau kalau anak-anak menegur orang tua bisa menerima atau enggak? Itu kadang-kadang secara kultural
masih susah buat orang. Tapi kalau orang bercermin dari perspektif ini, benar sekali. Wah, mestinya itu yang terjadi. Karena itu adalah implikasi langsung dan transformasi yang harus terjadi ketika orang mengatakan bahwa komitmen kehidupan ini ada pada Kristus. Saya kira itu. Ada satu lagi mungkin yang boleh menyampaikan sesuatu. Kita tutup sesi ini dan ini kita mulaikan mungkin di waktu-waktu yang mendatang juga ada ibadah-ibadah yang interaktif seperti ini. Silakan. Tadi bapak-bapak mungkin yang berikut ibu-ibu atau remaja pemuda. Di sebelah sini ada riak-riak. Pelsus juga tentu boleh. Oh, ada. Pak Ferry. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari pembacaan tadi kita kelihatan seperti membangun rumah atau membangun gedung itu harus punya persiapan. Ditekankan di situ persiapan atau pemikiran yang matang untuk menyelesaikan suatu bangunan. Demikian juga kalau kita berperang, harus ada persiapan dan berpikir tentang lawan seperti apa. Nah, pertanyaan kami, untuk mengikuti Yesus harus juga ada persiapan. Untuk menjadi murid Tuhan Yesus juga harus ada persiapan dan harus memiliki semacam sesuatu yang harus dilakukan. Atau lebih konkret lagi, perbuatan yang harus kita buat. Nah, menurut kami, kira-kira kalau menurut pendeta, seperti apa yang harus kami lakukan agar supaya kami menjadi murid Tuhan Yesus yang baik dan benar. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ferry. Sebenarnya yang orang pikirkan sekarang ini adalah, tadi pertanyaan tadi, sudah sejauh mana orang menjadi murid Kristus? Sejauh mana? Tapi pertanyaan ini baru muncul hari ini ketika orang mendalami satu teks seperti ini. Artinya, orang di tengah-tengah sejarah gereja yang sudah 2000-an tahun ini ya, masih mempunyai pertanyaan apa lagi orang mau backing untuk menjadi murid Yesus. Berarti ada yang kurang dalam orang pecara bergereja. Ada yang kurang dalam orang strategi kehidupan bergereja untuk menunjukkan bahwa gereja itu mempunyai misi di tengah-tengah dunia, yaitu misi Kristus yang harus diwujudkan. Ini karena pertanyaan ini sebenarnya merupakan introspeksi, ya toh Pak. Jadi orang mau tanya lagi, sejauh mana dang orang selama ini? Sehingga Pak Ferry merumuskan itu, menurut pendeta apa dang yang mesti dibuat? Sekarang masalahnya semua sumber daya itu orang memiliki. Tapi bagaimana menerjemahkan sumber-sumber daya itu dalam orang pediri untuk melakukan? Analoginya sederhana, analogi yang dipakai di dalam teks ini. Garam. Garam yang soalnya tidak asin. Garam yang soalnya tidak asin, tidak berguna. Sehingga kemuridan itu harus mempunyai efek. Jadi bukan lagi dicari di akar dari mana menjadi murid, tapi katakanlah orang semurid mar belum sempurna. Nah, dalam menyempurnakan orang kemuridan itu, apa yang harus orang lakukan? Karena orang kekristenan ini adalah agama yang lain dan lain. Cuma orang yang ada murid yang tidak pernah mau jadi guru. Murid yang cuma seumur hidup murid terus. Karena orang guru cuma satu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sehingga komitmen yang lengkap itu tadi memang cuma ada pada satu pusatnya. Nah, ini orang semua menyentuh aspek-aspek yang lain. Bahwa gereja pada akhirnya terlalu sibuk dengan hal-hal yang sepele. Hal-hal yang tidak lagi berpusat pada Kristus. Hal-hal yang mengurusi organisasi, mengurusi hal-hal yang lain. Malah, dan ini yang mungkin orang perlu kritisi adalah
Banyak yang terpusat pada ekonomi, doi, uang. Padahal uang itu seperti yang orang lihat, dia harus menjadi faktor penunjang, hanya pelengkap. Tapi uang itu kemudian menjadi yang utama. Seakan-akan orang bilang, oh kalau tidak ada doi, tidak boleh baking orang. Kalau tidak ada doi, tidak bisa bergerak. Kalau tidak ada doi, tani mau. Kita mau dapat apa dulu? Ini ada penelitian sosiologi di tahun 90-an yang melahirkan apa yang dalam sosiologi disebut the theory of atau rational choice theory. Mungkin orang yang belajar ekonomi pernah dengar istilah itu, atau yang belajar sosiologi. Teori pilihan rasional di dalam agama. Orang beragama itu memilih agamanya, memilih imannya, ini penelitian berdasarkan pilihan-pilihan yang rasional. Dan pilihan yang rasional itu selalu bertanya, kita mau dapat apa kalau kita baking ini? Apa yang kita lakukan ini? Apa yang mau kita dapatkan? Termasuk ketenangan hati, itu juga satu gain, satu perolehan. Jadi misalnya dia kasih contoh seperti ini. Jadi kalau orang di mana-mana ada pengemis. Siapa ada pengemis yang orang kasih, siapa ada pengemis yang orang tidak kasih. Kalau menurut teori ini dia bilang itu pilihan yang rasional. Karena pengemis itu menggambarkan satu citra di dalam harapan-harapan seseorang. Ketika kita kasih pak orang ini, kita akan ada ketenangan. Kita sudah berbuat satu kebaikan. Tapi pak orang sana nggak mungkin. Bukan kebaikan yang kita buat. Itu pilihan-pilihan yang rasional. Oleh karena itu kalau Pak Ferry lagi bertanya seperti itu, ini orang pertanyaan semua. Kalau orang mau mulai sekarang lagi, diberi kesempatan untuk menguji, seperti tadi kita tanyakan, ya, untuk menjadi murid memenuhi kriteria ini, apa yang orang melakukan sekarang? Setelah mengevaluasi juga orang kehidupan di masa lalu. Sehingga gereja mulai hari ini mungkin mengalami transformasi lewat keputusan, saudara-saudara. Mengalami perubahan. Kita tidak lagi melihat segala sesuatu itu dalam pengertian yang terlalu sederhana, seperti pikul salib itu pikul beban. Tapi satu komitmen yang memberi diri secara penuh untuk ikut serta dalam jalan yang dilalui Yesus. Sehingga keputusan-keputusan kita di dalam bergereja, dalam beragama, dalam beriman itu adalah keputusan-keputusan yang dimotivasi benar-benar oleh pemberian diri yang penuh. Dan bukan pada iming-iming yang diberikan atau yang diharapkan dari apa yang kita lakukan. Sehingga dia menjadi sesuatu yang plong. Orang memberikan diri itu dengan memberi diri semata-mata bagi Tuhan. Dan kalau itu yang terjadi, perhitungan-perhitungan apa yang orang mau pakai? Tidak perlu ada perhitungan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Ferry. Sambil kita semua berdoa bahwa kita juga harus menguji diri kita masing-masing. Karena kalau kita membahas Alkitab dan mencoba menerjemahkan itu sebagai firman bagi kehidupan kita, dan dia tidak mempunyai efek dalam kehidupan kita, maka sia-sialah pemberitaan firman itu. Amin. Kita dengarkan lagu dari seluruh jemaat Kolom 3. Kami mengundang seluruh jemaat Kolom 3 untuk